Jadi ini sekarang tinggal masuk ke acara diskusi atau tanya jawab lah. Monggo. Saya catat dari 5 beliau-beliau ini narasumber. Nanti kalau yang tanya ditujukan kepada siapa, pertanyaannya apa. Terus ini waktunya sudah habis, sudah siap banget. Ya monggo. Tidak mengurangi demokrasi atau tetap usul, tapi ya jangan. Apa sebenarnya waktu terima kasih. Dari dulu monggo, nama, alamat, terus ditujukan kepada siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Besok Asirin. Saya datang ke sini atas undangan atas nama Ketua LPPND Desa Triwetan. Menanggapi beberapa materi yang tadi disampaikan oleh para pembicara, ini ada satu yang saya pemikiran saya ini terkritik ya, ingin menyampaikan pendapat saya, sehingga saya ingin menyampaikan, yaitu materi yang disampaikan tadi oleh Bapak Mustoli, ya, pada yang terakhir itu ada kata-kata negara kita punya kaya raya, tapi kenapa kita masih miskin? Ya, itu yang menjadi menurut saya. Jadi di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar pasal 33, ya, kan ada perekonomian disusun berdasarkan bernama negara. Terus cabang-cabang produksi yang dikuasai dikuasai oleh negara. Ya, yang terakhir ini kekayaan alam, ya, ini dikuasai oleh negara, digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ya, ini yang menjadi pilihan saya itu. Nah, kalau memang benar-benar dikuasai negara, digunakan oleh kemakmuran untuk kepentingan kemakmuran rakyat, itu saya kira rakyat tidak akan miskin. Tapi sementara di sana yang menguasai itu kemungkinan saja diselewengkan, bukan dikuasai untuk kemakmuran masyarakat, tapi untuk kemakmuran pejabat. Nah, ini. Dan juga diselewengkan oleh para penjahat. Nah, ini yang menyebabkan ini kita rakyat masih miskin aja, gitu. Jadi itu monggo pertanyaan atau gimana, monggo itu pemikiran saya begitu setelah menanggapi itu dari Pak Musali tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi nanti jadi intinya bahwa tadi terkritik dengan Pak Musoli, pertanyaannya bahwa kenapa rakyat miskin dengan negara yang kaya, gitu ya. Kalau melaksanakan Undang-Undang Dasar 45 pasal 3 itu maksudnya kan harusnya kan bumi dan isinya seterusnya dikuasai negara untuk kepentingan rakyat. Kalau miskin lah itu ya. Itu nanti. Monggo Pak Hidayat. Ini Ketua MUI Kecamatan Bendungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Hidayat, sudah jelas tadi Ketua MUI Kecamatan Bendungan. Di sini saya setelah mendengar paparan dari Ibu iya, itu kalau masalah tadi sila yang kelima mungkin akan betul-betul bagaimana. Menurut pengertian saya, dan pada waktu itu saya memang sebagai penata Pemkab tahun 90, kalau pembukaan undang-undang dasar itu tidak boleh dirubah, pembukaannya, kata-katanya, komanya, dan isinya itu tidak boleh dirubah. Ini kalau pasal-pasalnya boleh menurut kemampuan. Jadi kalau Pancasila jadi seperti itu, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan gerakannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perumusan pembangunan dan keadilan sosial disebutkan. Itu sudah berubah rumah. Itu yang satu. Jadi seandainya kok ada gagasan atau mungkin gambaran yang lain akan dirubah, saya kira tidak bisa, Pak. Sebab itu sudah pokok patok tidak boleh dirubah. Jadi kata-katanya, namanya, ini tetap tidak boleh dirubah. Satu. Yang kedua, untuk sekarang
setelah saya alami ya, ini masyarakat itu seolah tidak ada, ya bukan tidak ada, tapi seolah-olah itu tidak ada hormat menghormati antara yang muda dengan yang tua. Sebab apa? Sebab sekarang sebentar demo, sebentar ribut, sebentar ribut. Ini seolah bagaimana? Ini seolah saya alami. Ini setelah bukan sih kita menjunjung yang dulu, tapi setelah tidak adanya pendidikan masyarakat yang langsung, khususnya kepada bela negara dan Pancasila dan Bhinneka dan Undang-Undang 45 itu, ya sepertinya hasilnya. Ya, di sana sini banyak ribut, jadi seolah kita hanya mengurusi hanya itu saja, tidak mengurusi masalah kemajuan negara. Saya alami begitu Pak. Dari mana-mana ada ribut, anak tidak tahu, murid tidak tahu bahasa dan gurunya, apalagi ditanya, kamu akan kemana? Dolar Pak. Itu kan seolah-olah karakternya itu yang kurang. Ini kita sebagai yang kalau saya dulu waktu itu tidak pernah selalu sama orang, tidak pernah, mesti hormat dan mesti takut itu. Ini yang saya alami, maka untuk sampai ini saya sampaikan, mudah-mudahan nanti kedepannya tidak seperti itu Pak. Pancasila tetap seperti itu. Mungkin kalau undang-undangnya pasal-pasalnya mungkin boleh, menurut kalau memang sudah bagus ya pas, sudah, kalau tidak ya. Nah, kalau dulu waktu saya belajar dalam M4 itu, tugas MPR kan memilih, mengangkat, memberikan presiden, kan begitu. Dulu kan begitu. Sekarang sudah di yang itu seperti itulah, kita juga mengikuti saja. Saya kita dari jam sekian, mudah-mudahan kedepannya. Oh ya, lagi satu lagi Pak. Kita sebagai MUI ini pendidikan masyarakat yang langsung bisa langsung musul dan masjid Pak. Bisa lewat langsung musul, jadi jamaahnya diberitahu, hormat menghormati. Birrul walidain di situlah. Sekarang kan seolah-olah yang dikejar apa itu? Tauhid dan sebagainya. Nah, itu mana karakternya itu? Sebab pendidikan yang langsung kalau dulu ada P4, bukan kita mengerjakan P4, tapi seperti itulah. Pancasila itu sila yang pertama itu 4. Papan itu menghormati, menghargai kerjasama pada adik. Itulah P4. Tidak boleh di. Sekarang memang itu sudah diberubah ya silakan. Tapi pendidikan yang langsung masih sekarang ini adalah di musola dan di masjid. Silakan para ustadz atau para kiai di masjid, didiklah murid-muridnya untuk menjadi anak yang soleh dan soleha. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dewan, Bapak Camat, semuanya saja. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih atas dialog ini. Saya langsung saja atas nama FKUB. Saya merasa banyak sekali di tempat duduk ini dikumandang kembali tentang nilai-nilai Pancasila yang selama saya waktu pendidikan, waktu saya kuliah, saya ada namanya pelatihan P4 itu sampai Selandia. Ini yang berdampak sekali kepada rasa nasionalisme. Maka dengan dasar itulah saya minta kepada bapak-bapak dewa, tolong dimasukkan kembali ke dunia-dunia pendidikan, kemudian kepada ormas-ormas tentang pedoman penghayatan pengamalan Pancasila. Ya, Pak bilang itu supaya apa? Supaya bangsa kita ini memiliki kekuatan untuk perjuangan untuk mengisi kemerdekaan, sehingga kekayaan itu betul-betul apa yang dikatakan oleh Bapak Musmoli, negara kita kaya tapi belum dirasakan. Mudah-mudahan dengan pengamalan itu, insya Allah bangsa kita ini betul-betul kemahiran rohani dan kembali kepada bangsa kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini belakang itu Pak Tarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Ramadan dari Dinas Cabang Pemuda Muhammadiyah Cirebon. Sebelumnya kami sampaikan terima kasih kepada sumber yang mana pada kesempatan siang hari ini memberikan paparan kepada kita tentang pentingnya untuk memiliki wawasan kebangsaan, dan setidaknya kita ingatkan kembali bahwa memang bangsa kita bangsa yang besar dan yang lebih utama tentu tidak sekedar mendirikan bangsa ini, tapi bagaimana merawat.
para narasumber yang kami hormati, terkait dengan merawat kebinekaan, insya Allah yang hadir di tempat ini semua sepakat sepaham bahwa kita semua di sini untuk memajukan bangsa kita yang ada ini. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi saya justru malah mungkin organisasi atau pihak-pihak di luar kita ya, yang barangkali memiliki pemahaman yang ekstremis ya. Apakah sudah diajak untuk berdialog atau hadir dalam acara yang semisal agar mungkin organisasi atau orang yang dianggap ekstrim tersebut lebih memiliki wawasan yang lebih luas tentang kebinekaan ini. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Yasin dari mewakili TNI Dewan Masjid Indonesia. Tidak bertanya, tapi hanya ingin mengingatkan bahwa kita semua itu untuk menjaga kebinekaan, merawat kebinekaan, menjaga ini. Sementara dalam rapat-rapat kita setiap ada rapat, kayak tadi juga hanya mendengarkan instrumen lagu kebangsaan Indonesia Raya, padahal itu adalah lagu kebangsaan yang seharusnya mestinya dinyanyikan oleh semua warga, khususnya biar ya kita merasa punya, tidak hanya sebatas mendengarkan saja. Kalau kita mendengarkan, berarti pun bisa mendengarkan. Tapi kalau anak-anak kita hanya cuma mendengarkan, akhirnya tidak punya rasa punya, akhirnya tidak bisa untuk menyanyikan lagu kebangsaan, dan akhirnya juga pada saat ya mungkin lebih tua dan sebagainya, akhirnya lagu kebangsaan itu akan hilang dari Indonesia. Ya, itu aja yang kami sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo yang di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang hari ini Bapak Camat Jermuti. Terima kasih kepada para pembicara yang berada di depan. Perkenalkan, saya nama Sudarno dari Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jermuti. Pertama saya sedikit mengoreksi atau mungkin menanggapi kaitannya dengan tulisan yang berada di depan atau banner kita ini. Ada bahasa penguatan dan pengembangan ideologi Pancasila. Dari tadi saya berpikir, karena ada bahasa pengembangan, ini berarti ada bisa ideologi lain bisa masuk. Ini yang bikin jujur ini dari pembicara atau memang dari penyelenggara. Dari pemahaman saya, kalau kemudian ini ada bahasa pengembangan, berarti ada ideologi selain Pancasila, atau Pancasila masih bisa dimasuki oleh ideologi lain. Ini mungkin harus sangat berhati-hati kalau mau menuliskan tema, meskipun di bawah adalah ada bahasa melawan kebinekaan. Namun ketika kita melihat di atas ada bahasa pengembangan, maka mohon untuk dari panitia kalau ini bisa menjelaskan, sebab ini agak berbahaya kalau kemudian ini tidak terdeteksi. Kemudian yang kedua, Bapak yang hadir di forum ini khususnya dari anggota DPRD provinsi, ternyata mayoritas berasal dari Cilacap. Saya selaku warga di Jermuti ingin mengusulkan sebenarnya bersama dengan Pak Camat mungkin dan Bapak yang hadir pada
siang hari ini. Kira-kira proyek apa yang bisa diluncurkan atau ditempatkan di Jeruk ini sehingga ya Jeruk ini bisa menjadi kecamatan yang ya kalau kita memang lihat secara geografis itu kan Jeruk posisinya berada di tengah, sebenarnya strategis. Hanya suasananya lebih banyak suasana kampung. Nah ini juga saya kira dari pemikiran kita semuanya, termasuk Bapak Camat, bagaimana kecamatan kita ini didesain biar kotanya Cilacap itu berada di Jeruk. Kotanya Cilacap itu berada di Jeruk. Sebab di Cilacapnya sendiri sudah sumpah, sudah panas, sudah padat, kayak gitu, dan sudah menjadi pusat industri. Maka saya kira Bapak Camat sekarang punya kepentingan bagaimana nih Jeruk didesain menjadi kotanya Cilacap, kayak gitu lah. Sebab para pengembang perumahan itu juga sudah mulai tidak lagi memulai, tapi sudah bergerak ke arah utara di Jeruk. Nah maka Bapak yang berada di Dewan ini saya kira juga punya kepentingan bagaimana mengembangkan wilayahnya. Terima kasih, saya kira itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, artinya seperti apapun penampilan kita ya di forum ini tentunya tidak semata-mata hanya sebatas ukur dari cara penyampaian materi, tapi semangat kita membangun forum ini adalah memang untuk membangun nilai kebangsaan, di mana banyak negara yang karena terdegradasi nilai kebangsaannya hanya sudah hancur. Ada banyak negara yang sudah hancur kayak Yugoslavia dan banyak lagi. Nah, apalagi era digital sekarang ini kan menyatukan dunia itu kan dalam satu genggaman HP. Jadi saya sepakat dan bersyukur insya Allah nanti tetap kita anggarkan meskipun mungkin tidak dalam bentuk kayak dulu ya penataan pempat, paket 100 dan segala macamnya, tapi yang penting nilainya tetap lestari. Nah, terima kasih dukungannya. Insya Allah untuk anggaran kita siapkan dan saya juga masih dipercaya kepada anggaran ya nanti ke Sbanpol kita tetap support untuk mengadakan kegiatan semacam ini dengan tentunya materi yang lebih variatif dalam padat. Kalau nilai dasarnya tetap anjing gitu ya, tapi karena zaman sudah berubah, itu dulu waktu era Pak Harto ya Orde Baru, kemudian kena reformasi, dan sekarang orang baru sadar ketika tidak ada member ternyata iya kehidupan kebangsaannya seperti gersang kayak gitu ya, kayak gitu. Pak Yasin, saya terima kasih dapat dukungan, saya juga pernah nunggu itu. Ini ke Sbanpol masa cuma dengerin kayak gitu ya. Harus nyanyi lah. Meskipun mungkin Pak Samad protokolnya gitu ya, artinya ya ketentuan protokolnya seperti itu. Iya, tapi kita lawan Pak yang itu. Ya. Ya. Saya paham itu. Ya. Acara apa saja Pak? Iya. Orang kamu pakem lah kita. Orang kamu pakem negara. Ngakuannya pakem kebangsaan yang ada pada jiwa kita. Ya. Nih, kemudian tadi ya masalah sedikit nanti saya akan nyinggung juga masalah bagaimana sih kayak lagunya kesukaan. Lagunya kesukaan ada kan itu tongkat kayu jadi tanaman ya. Nah, bukan lautan hanya kolam susu gitu kan. Bukan lautan kolam susu gitu kan. Artinya apa? Laut kita berlimpah potensi ikannya. Hutan semuanya ada. Tapi memang ya Pak, memang kita sedikit salah kurs ya, harus kita atur bersama. Karena negara kita yang mestinya demokrasi kerakyatan menjadi demokrasi kapitalistik yang bermain di situ adalah cukong-cukong pemburu rente.
Ini yang salah yang bermain apa yang memilih? Podo wae kalau menurut saya. Pemain kalau nggak dipilih nggak akan jadi. Begitupun sebaliknya, kayak gitu ya Pak. Jadi makanya berhikmat kepada demokrasi seperti yang ada di dalam nilai-nilai Pancasila. Insya Allah selamat. Masalahnya kan, yaitu demokrasi pragmatisme yang ya berburu amplop bukan berburu kualitas gitu ya. Bahayanya kan di situ. Akhirnya sekarang ya sing apik sing ora apik pada poin taruh amplop ya betul jadi. Dalam sebuah proses demokrasi di mana nilai-nilai moral kemudian tidak dilihat, ya susah Pak, itu kan. Nah, sayang generasi muda kita yang belajar berhikmat kepada moral dan integritas baik agama maupun nilai-nilai universal yang lain. Jadi nggak populer kayak gitu. Ya lagi orang tadi lakukan duitnya kan bocah yang pintar tapi lakukan duitnya, gitu Pak. Salah satu pintu kehancuran negara itu dari bagaimana proses demokrasi itu diselenggarakan. Karena yang lola negara kan hasil dari proses demokrasi. Presiden pilihan langsung, DPR MPR pilihan langsung, gubernur, wali kota, bupati semua pilihan langsung. Kita menyerahkan mandat dan pola demokrasi kita kan seperti itu. Kontrak politik kita dengan kekuasaan kan seperti itu polanya. Nah, sehingga hati-hati menjalani demokrasi. Saya tidak akan mengajukan pilih partai A, B, C, D. Enggak, saya tidak akan pilih partai dan ini bukan masalah partai, Pak. Semua partai bagus. Tapi bagaimana partai menyajikan kader-kadernya itu. Tapi ya itu lagi-lagi Pak. Ketika seluruh politisi sudah terjebak pada politik pragmatisme, nyata ya mungkin main, tapi orang duit itu karena jadi. Sayang sekali kalau kader-kader potensial itu harus terbentur oleh praktek politik yang pragmatis, eman-eman. Siapa yang harus mempedulikan ini? Ya Bapak Ibu semuanya lah, kita semuanya ya, yang punya spirit, integritas moral, cinta tanah air dan kebangsaan, praktek demokrasi kita perbaiki. Itu Pak, untuk memperbaiki ekonomi kita nggak bisa Pak hanya dengan berarti nyetok ekspor bahan mentah dan sebagainya, nggak bisa. Mentalitas bangsa kita secara keseluruhan, pelaku ya, pelaku bangsa, masyarakat kita bareng-bareng. Jadi hari ini kita aspek kebangsaan dan nilai-nilai apa menjaga nilai kebinekaan bagus gitu. Nanti kita tingkatkan lagi kira-kira temanya apa dan narasumber nggak cuma dari kita, mungkin nanti dari unsur masyarakat juga, biar ada penyeimbang gitu ya. Saya pikir itu bagus. Gitu. Kemudian tadi Mas Darno mungkin yang dimaksud itu jadi itu maksudnya pengembangan itu bukan mengembangkan nilai Pancasilanya. Kalau Pancasila kan pakem ya, biar lebih berkembang gitu maksudnya, mungkin begitu ya maksudnya panitia. Lebih banyak orang memahami kayak gitu maksudnya, mungkin kayak gitu. Mungkin aku bela di panitia ya, ini dibayar panitia. Iya kayak gitu. Tapi terima kasih kritiknya, mudah-mudahan nanti lebih cermat karena ternyata Mas Darno itu sangat Pancasilais ya, pimpinan cabang Muhammadiyah kita itu gitu kan. Ya belakangan kan banyak ya di masa lalu bukan belakangan kan banyak stigma ya mendiskreditkan Muhammadiyah itu Darno radikal gitu kan. Ternyata Pancasilais juga kritis ya. Sebulannya lulusan paket 100 jam waktu itu ya Mas Darno ya. Si guru sih Pak waktu itu Pak Samad. Nah, Mas Darno terkait yang pengembangan geologi. Nah, nanti ini masalah pembangunan infrastruktur nanti Pak Samirun pastilah ya. Kemudian Mas Darwi dari sisi pengembangan sumber daya ekonominya mungkin ya. Atau ya karena daerah mana kayaknya Mas David, nah orang menjadi anak kualat itu dibangun dan ramah pun kayaknya loh ya. Ya gitu, mungkin itu aja yang dari kami. Saya terima kasih support dan dukungannya dari seluruh elemennya. Mudah-mudahan ke depan akan lebih bagus lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup ya. Saya jawab tadi nih. Ada tugas dari Bung Toli tentang proyek apa yang bertepatan di Jeruji. Di mana sih Pak Camat kotanya pindah Jeruji aja Pak Cilacap sudah pegang gitu Mas Darno. Jadi kembali kalau masalah
kembang-kembang tergantung RT RW-nya Kabupaten Cilacap maunya dimanain. Nah yang tahu RT RW Pak Camat dulu mau jadi. Saya dari fraksi PD Perjuangan Komisi D sudah artinya sudah melakukan tugas. Jalan-jalan sudah bagus semua, tinggal jalannya Pak Koli itu atau Pak Koya tinggal sedikit aja karena COVID, kita nggak beli masker kemarin sehingga jalannya terbengkalai itu. Tahun depan sudah rampung. Nah tentang Jerologi memang benar Mas Tarno, rumah-rumah pada naik ke sana Samati. Nah saya minta tata kelolanya Pak Samati itu mau RT RW enggak, misalnya terminalnya di mana. Terus ada tempat parkir di mana, pasar ada di mana, gitu. Saya belum mengetahui RT RW-nya Kabupaten Cilacap khususnya Tanah Jerologi. Nah, tetapi kami sendiri itu perlu diketahui bahwa mayoritas masyarakat di Jerologi itu sebagian ke sana itu pencarian ekonomi dan sirkulasi keuangan itu lebih banyak ke Banyumas. Ya. Jadi ke pasar dan segala macam itu justru mereka lebih baik ke Wangon. Ya, karena jalannya baiknya kabeh Wangon nanti Jerologi udah bagus. Antara Jerologi dengan Wangon imbasnya yang nggak ada bedanya. Kayak Majenang kalau Banjar lebih baik ke Banjar daripada ke Majenang. Itu jadi bahan pemikiran. Saya mau ngaji RT RW-nya ke depannya. Tapi ada proyek besar di sini sudah saya taruh di Jerologi, yaitu pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah ini termodern se-Jawa Tengah. Sampah bisa jadi bahan bakar untuk pabrik semen. Terus sampah kita masih kurang, ngolahnya masih kurang, sehingga dari Banyumas boleh masuk ke sini. Kalau anak-anak muda mau bikin bank sampah atau apa itu bisa, itu ada nilai ekonominya. Dan tahun ini tentang perda sampah dan limbah regional insya Allah sudah didok oleh Perdana Inisiatif Komisi D. Jadi se-Jawa Tengah akan saya tata tentang kesampahan antar kabupaten dan antar kota. Dan ke depan kita nggak akan terus kayak Jakarta, nggak kayak Bandung dan sebagainya. Kita akan lebih kota yang lebih bersih, lebih gaya, lebih hijau itu salah ke depan. Karena apa? Karena sampah sudah menyebabkan macam-macam, bisa dari penyakit, banjir, kebakaran dan sebagainya, sehingga kita tangani. Dan insya Allah pada ini 31 Desember besok dalam paripurna sudah diketok. Mungkin itu Pak, karena ini sudah azan, saya kebetulan jam 1.30 harus tayang lagi di Sumpiuk. Ya, jadi saya tak permisi dulu. Tapi Mas Jarod, terima kasih. Ya nanti kita lihat dulu RT-nya seperti apa. Seperti apa kontribusi Provinsi Jawa Tengah ke Jerologi sekitarnya. Kalau ke Kecamatan Kesugihan, Provinsi Jawa Tengah sudah masuk semua jalan truk-truk saya cor semua. Mulai dari Krewek sampai ke jalan jalan Sungai Serayu sana. Sudah bagus semua. Itu sudah kayak urun rembuk dalam rangka menata kebersihan dan angkut-angkut di daerah Krewek, daerah. Mungkin 2 tahun lagi. Gimana? Mungkin 2 tahun lagi cor semua. Ya, Jerologi Pak Camat pernah melakukan proses supaya punya jalan tengah sampai ke Gandrung di sana ya. Iya. Ya mudah-mudahan ke depan lah. Saya mohon pamit karena sudah ditunggu protokoler di sana. Saya harus makan dulu, saya sholat dulu, dan masuk saya. Biar aku PD Perjuangan, saya tetap NU lah. Iya, walaupun bandeng tapi sholatnya nggak mau kalah sama protokoler. Itu teman ya. Terima kasih Mas Mat. Nama saya mau jadi Mas sudah di boleh lanjut. Mas Habib. Ya. Kurang lebih mohon maaf. Akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nambah sekali nantikanipun Pak Hidayat saking MUI. Saya sepakat sekali apa yang disampaikan oleh beliau bahwa Pancasila itu tidak bisa diubah, terus kemudian
preambul yang di dalamnya juga ada Pancasila yang tidak bisa dirubah, yang bisa diamandemen hanya Undang-Undang Dasar 45 bisa sepakat. Okay. Kemudian yang selanjutnya seperti tadi kami sampaikan terkait dengan proses perumusan Pancasila pada zaman dahulu kala, itu memang dulu itu sempat terfikir dari Insinyur Soekarno bahwa falsafah dasar negara Indonesia itu dari kebangsaan, nasionalisme sampai yang kelima sila Tuhan Yang Maha Esa itu adalah merupakan curahan pendapat pada zaman dulu. Kemudian Panitia 9 juga memiliki pendapat sendiri, tapi finalnya sidang PPKI menetapkan dan mengesahkan Pancasila sebagaimana yang selama ini kita baca pada setiap upacara, pada setiap rumah-rumah pemerintah, katakanlah di birokrasi juga pasti ditempel Pancasila. Ini adalah yang sah dan tidak boleh diubah. Terus kemudian ada juga ini, ada kelompok yang tidak pro dengan Pancasila. Hari ini sudah diajak dulu. Nah, dalam konteks ini panjenengan adalah bagian dari yang bisa bersama-sama melihat di tingkat basis, karena saya yakin panjenengan semua adalah tokoh yang ada di basis yang betul-betul memahami koordinasi masyarakat yang ada di bawah. Nah, ketika ada yang bisa diajak, maka kami memberikan peluang kepada panjenengan. Oh, di sini ada seperti ini juga bagian dari early warning system ketika terjadi suatu hal yang tidak kita kendali, agar kita sudah lebih dini juga mengetahui. Nah, intinya ke sana. Nah, lebih lanjut lagi, mestinya ini peta jalan ekstrim atau peta jalan tidak mau menerima yang seperti tadi, seperti Pancasila, tidak menghormat bendera dan lain-lain, ini juga bagian dari tugas negara. Dan pemerintah hari ini juga sudah mengajak yang namanya napi dari teroris itu diajak untuk bersama-sama itu menyadarkan kita bahwa mereka itu adalah orang-orang yang sudah merasa bersalah, dan kemudian hari ini pertaubatannya dengan mengajak kembali pada masyarakat ke jalan yang sesuai dengan apa yang ada di Indonesia, dengan diajak oleh negara untuk jadi corong atau humas, kira-kira itu. Ada juga yang menarik. Panjenengan mungkin kenal yang namanya Ken Setiawan ya. Ken Setiawan adalah pendiri NII Crisis Center. NII Crisis Center itu memang kita tidak bisa lagi mengelak bahwa ada yang masih merindukan negara Islam Indonesia. Ini adalah merupakan salah satu mungkin ya bibit-bibit kecil yang harus kita istilahnya dalam konteks ini mungkin jangan sampai membesar. Ken Setiawan adalah orang yang aktif di NII, dulu direkrut pada saat beliaunya ini adalah seorang buruh di Jakarta, dekat dengan orang yang memiliki keyakinan negara Islam Indonesia sebagai alternatif. Kemudian polanya pendekatannya memang luar biasa smooth, sehingga seorang Ken Setiawan pun ikut menjadi seorang NII. Tapi pada saat tahu bagaimana cara mengambil logistik dengan cara menghalalkan harta orang lain seperti itu, kemudian Ken Setiawan sendiri membuat NII Crisis Center sebagai sentral untuk menyadarkan kembali diskusi semacam ini adalah diskusi kebangsaan yang tepat, agar jangan sampai kita berbelok. Para founding fathers bangsa kita itu sudah capek-capek mengusir penjajah, mempertahankan kemerdekaan. Kalau dikotori dengan cara-cara yang tidak sesuai, saya kira kita tidak berterima kasih terhadap hasil perjuangan para pendiri bangsa ini yang sudah mempertaruhkan tidak hanya sekedar keringat dan air mata, tapi darah dan nyawa yang sudah dipersembahkan untuk kemerdekaan Indonesia. Kira-kira demikian. Kalau memang panjenengan masih kepingin tahu apa itu NII, bisa dilihat di handphone panjenengan yang canggih-canggih. Ini bagian dari kita memahami siapa saja kelompok-kelompok yang masih ingin
negara kesatuan Republik Indonesia ini dicarikan alternatif solusinya, kira-kira begitu. Tapi kita sepakat negara kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara kita. Bineka Tunggal Ika harus kita jaga selamanya agar Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mungkin itu dulu yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi udah dijawab semua ya yang angel-angel. Saya mau jawab pertanyaannya Mas Badro ya. Ya karena anak-anak ini yang punya pengusaha kelas kampung. Jadi saya tahu sedikit lah. Saya juga selain DPR sebelumnya saya pengembang perumahan. Saya punya rumah makan. Artinya saya punya sedikit pengetahuan di bidang itu. Jadi kalau saya melihat jeruk geki ini itu sebetulnya potensinya luar biasa, Mas. Ini pengertian saya kan. Karena apa? Sudah punya bandara, pom bensin itu loro, perumahan itu gara-gara pom bensinnya dari ikut daripada gawe. Terus itu ada yang pabrik lagi depan bandara, Alfamart juga telun kan banyak itu. Artinya tadi Pak Haji Samirun sudah mau ada sampah juga. Sampah itu jelas harus tidak yang diganggu. Dan itu dampaknya bagaimana kalau sampah bisa nggak bermanfaat untuk warga jeruk geki khususnya? Nah itu silakan nanti. Tapi saya akan menjelaskan tentang investasi di jeruk geki. Artinya gini, jeruk geki ayo Mas. Ya karena udah ada itu, jadi tunggu waktu saja. Ini nyongok maupun ya, kita nunggu 10 tahun lagi lah minimal. Tapi ini sudah luar biasa. Dan itu nanti akan ke sini karena jelas masih hotel-hotel itu kan masih lagi berkembang, ini luar biasa Mas. Apalagi nanti ada tol. Dan itu pasti kalau bandara itu berkembang jelas ada hotel ini Mas. Titeni Mas omongan dulu, mau sabar. Kan ayu banget kayak jeruk ya. Ayu banget ya Mas. Itu ya saya cuma ngomong sebagai semangat dan optimis karena ini sudah maju sekali. Saya juga akan pamer lah. Adik saya juga bikin itu taman buah di jeruk geki. Itu kan yang ada potensi kan itu ada kan 10 hektar itu sedang dibangun. Tapi ya mungkin yang ketahuan duit dia mungkin mandi. Itu 10 hektar itu akan jadi taman buah. Itu kan investasi lagi. Kalau nanti kemudian yang tadi saya sampaikan masyarakat yang aman, orang masalah, ya akhirnya berdatangan investasi itu Mas. Jelas itu ada perumahan itu udah tolak ukur kemajuan jeruk geki. Saya juga bikin perumahan karena lagi kayak orang payu Mas. Karena ada COVID ini, nah ini jeruk geki udah begitu. Saya ambil jalan udah lama jeruk geki main ya. Nah kebetulan hari ini dengan ngomong minumnya bisa jawab udah mikir dengan ngomong gitu tadi kan ke depan ya nyambung ya Mas. Insya Allah ya. Dan itu kalau baik nanti investor datang pasti itu, apalagi di bandara itu. Kita tunggu saja. Yang penting masyarakatnya dengan APKP kan wis kayak kecamatan luar biasa. Jos loh. Bupatinya kan akar PKP. Nanti kan cari investasi dari investor dari Jakarta apa dari Bandung, pengen pabrik di sini yang ngemernya orang Larang, Banyunan Apik, udah pasti berdatangan. Dan ini lokasinya kan luas sekali Mas. Sabar Pak, nunggu kok.
Anak nyong bupati nyong sih yang mesti gue. Tidak nih mas. Itu ya mas, maaf ya kalau kurang-kurang ya. Makasih. Iya gitu mas Darno. Mas Ahmad kita jeruk nama nih. Ini kan jeruk ini kan akeh. Maksudnya itu tanggung jawab. Oke mas Darno maksudnya ya. Konstituen kan jeruk ini akeh. Tanggung jawab. Sarpras desa ini diurusi. Soalnya gerindra jeruk ini mah nanti gede lah ya. Kalau PKB itu kan seperti Mas Darno ya. Enggak, artinya begini. Biar demokrasi itu hasilnya konkret ya gitu. Ada yang milih, ada hasilnya gitu, konkret. Gitu. Satu komunitas milih jalan-jalan kampung bagus, konkret. Dan insya Allah Mas David sih memang orangnya kayak gini, nggak banyak ngomong, tahu beres bangun IKB. Gitu. Nah, gitu. Tenang Mas David, saya masih badan anggaran. Pak Camat Betul, sebelum saya tutup saya akan nambah sedikit saja. Yang pertama saya sependapat dengan Pak Yasin. Memang protokolnya itu seperti itu Pak, dari sekarang ini dari pusat sampai kabupaten mendengarkan, tinggal dibawahi. Tapi sebaiknya memang kalau acara dalam rangka meningkatkan patriotisme nasionalisme ini ya jangan mendengarkan, menyanyikan gitu Pak. Kita terima Pak, itu nanti saya sarankan kabupaten berkaitan dengan ini. Kemudian Mas Ali maksudnya tadi menyampaikan dulu Pak lewat, maksudnya kalau kita ini kan sudah ngerti tentang paham tentang Pancasila dan mesti oke pro Pancasila. Maksudnya apakah kepada yang ekstrim itu sudah pernah ada ini? Nah, mungkin dia tadi kelewat jawab, tapi saya ingin sampaikan bahwa salah satunya mungkin justru lewat panjenengan itu, karena beliau itu kan nggak mungkin langsung ke RT, panjenengan yang di RT ini dikembangkan, disampaikan kepada teman-teman kita, saudara kita yang masih belum pro Pancasila, mungkin maksudnya itu. Apa mau ditambah begitu? Kira-kira ya Mas Ramadan, mohon maaf lewat. Jadi, saya sependapat dengan Pak Camat, karena yang berhak dan yang berhak itu maksudnya yang diundang ke sini kan biasanya kan lembaga formal itu ya Pak Camat, artinya berbadan hukum dan punya integritas. Jadi, nah ini tadi saya juga lupa ini tadi. Saya pesan juga ini, kan sekarang saudara kita dari Pemuda Pancasila kan juga tambah gede ya. Artinya cobalah menjadi silaturahmi. Yang tua kan Kokam ya, Kokam bernama Bati yang paling tua kan 1912 kan. Di bawah itu kan ada NU 1926. Si tua kalah mekanis ini. Ya. Nah, kalau itu udah klik semua yang dari forum ini, kerumunan itu nyata gitu. Enggak cuma di forum kayak gini kita diskusi. Dan kalau pasirnya FKUB ya, kerumunan terkuat beragama gitu, dan MUI dan juga Dewan Mahasiswa. Itu oke Pak. Anak-anak muda kita ketemu ya. Karena bahaya sekarang. Sponsor-sponsoran kekuatan kayak gitu loh. Jadi kalau nggak ada komunikasi, nggak ada silaturahmi bahaya kalau menurut saya. Jadi mungkin lain waktu juga formatnya dirubah loh sama, bukan lagi ya Pemprov memfasilitasi, tapi kepanitiaan dari ormas misalnya seperti itu, panitia bersama. Nah tentang yang radikal Mas, pemikiran saya paham arahnya kemana gitu kan. Cobalah bareng-bareng Ansor, ini proyeknya Ansor sama beberapa panitia datang ini lah, jak ngobrol. Mungkin di sana kan juga kalau enggak Muhammadiyah, Muhammad radikal yang di sana kan, iya kan, jak ngobrol gitu loh. Jangan-jangan mereka cuma ingin dijak ngobrol aja gitu kan. Halo. Deketin gitu. Ayo saudara tua, saudara muda aku. Kemudian dari pada-pada yang lain termasuk juga yang non muslim. Tapi yakinkan bahwa yang di sini udah klik satu pemahaman. Mas, jadi jangan menunggu pemerintah mengadakan event. Kita bisa loh. Dan banyak fasilitas Mas David punya reses misalnya, ada anggarannya gitu ya. Kalau hanya sekedar makan ini bisa dipakai. Reses itu nggak harus menginventarisir usulan dalam bentuk pembangunan fisik, tapi dalam rangka membangun karakter bangsa juga bisa dari reses itu. Ada pulau kita juga punya anggaran itu 5 juta pembangunan minum kan ya. Kalau sampai itu cukup ya Mas David ya. Baik, kalau kurang nanti kita naikin lagi gitu ya Mas ya, masih gitu lah. Dan beberapa Pancasila karena makin gede juga ya, kalau nggak
Saya bagikan ya masnya siap ya masnya, kalau ketapon siap ya. Dia kayak gitu lah, maksudnya biar akur antar komponen bangsa, apalagi namanya pemuda Pancasila kayak gitu kan. Sangat Pancasilais dan jaga persatuan dan kesatuan. Biar komponen ini keren. Kita aja Pak Teman. Terima kasih. Berikutnya pada Pak Darno, matur nuwun semangatnya untuk membangun Jelbegi bersama-sama. Matur nuwun, tapi mau sampaikan Pak David betul, sabar sebentar Pak Darno, karena kita itu bentar lagi insya Allah itu ada jalan tol yang exit tolnya itu justru di Semingkir, di Kreweng ini. Kemudian bandara jelas ada, tempat wisata ini malah punyanya tanahnya Pak David itu Wiswana Hill gitu. Belum dengan apik banget investor. Nanti kalau misal rapat-rapat Koka rapat Bansel kan nomor apa gratis. Tapi ya leburin dok. Sehari tetap bayar ya. Bukan uang usaha sih, bagus banget itu. Itu dari view-nya melihat di atas itu, dalam pendek-pendek kelihatan Pak di situ. Indah, ada tempat rapat, ada tempat untuk homestay, tilikilah main, Jelbegi. Kemudian embung Pak, di Sumingkir itu 12 miliar ditambah 2 miliar lagi Pak, karena ini belum selesai karena kena longsor. Embung itu ini tidak kampanye enggak ada Pak. Ini saya ngomong sesungguhnya bahwa saya selalu camatnya ya orang partai-partaian sing gelem bangun Jelbegi tak rangkul begitu. Nah kebetulan itu aspirasinya Novita itu di Karangkemiri 8 miliar tambah 2 miliar, di Sumingkir 12 miliar tambah 2 miliar lagi karena itu gugur terus Pak masih hujan kemarin gitu. Itu kalau jadi tempat wisata luar biasa Pak itu. Jadi sabar sebentar sebenarnya sih itu perumahan yang cara tadi Pak David itu jadi cantik, cara menyangarani seksi lah. Jelbegi ke seksi. Perumahan itu daerah kota, di tsunami, lagi ke Jelbegi kabeh Pak. Perumahan. Jadi ya memang bertahap Pak. Terus rumah sakit, puskesmas, kasih cilik banget kan, nggak bisa nih Pak. Kayak sebenarnya lagi dibangun kan. Selamat datang di Kabupaten Cilacap. Promol itu 100 tingkat loh. Puskesmas kan, bukan-bukannya sudah dicamatkan ya, jadi ngerti. Ya maksudnya itu ada. Terus Taman Buah Jambu Sari kan lagi dibangun 7 miliar Pak, lagi dibangun kan. Kok sabar sedikit, itu bumi perkemahan. Kok Jelbegi aslinya oke, cuman walaupun kata musik ya Pak, walaupun itu kira musik karena COVID lah. Pak Darno nanti lah kata barang saya seringnya putri mumpung Aleman negara dewan. Negara dewan maksudnya sepanjang tambah mani Jelbegi lah, menurut saya lah. Itu saja dari saya, terima kasih. Kalau sudah cukup kita tutup gitu. Mari kita tutup bersama-sama dengan mengucap hamdalah bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu Bapak aja. Oh iya, siap. Agenda hari ini Bu. Agenda hari ini merupakan bagian komunikasi kita dengan masyarakat karena penguatan dan memang banyak yang menyampaikan bahwa dulu itu ada PUK sepertinya ini hilang, maka lewat kesempatan Mas kali ini kita mencoba kembali kepada masyarakat, mengingatkan kembali akan nilai-nilai Pancasila, senantiasa hadir, apalagi ini sudah 2 tahun karena masa pandemi ini kita tidak bisa ketemu apalagi yang levelnya level 4. Ini kemarin kan tidak ada pertemuan hari ini merupakan bagian dari paling tidak tombol kangen lah. Dan ternyata betul menjadi tombol kangen dari hasil dialognya yang luar biasa. Ini banyak direspon dengan baik. Ini kita berterima kasih pada Kesbangpol yang sudah memberikan kesempatan. Nama lengkap saya Rosyida dari fraksi PKB DPRD.
Bu, terkait dengan paham radikalisme Bu, ini tanggapan dari DPR sendiri Bu untuk menyikapi hal itu Bu. Radikalisme. Ini kan dalam kerangka juga paling tidak penyadaran kembali bahwa radikalisme adalah satu realitas yang harus kita perangi barangkali kita bersama-sama sekolah bahwa Pancasila sebagai undang negara, NKRI sudah harga mati, Pancasila harus kita bumikan di Indonesia. Kalau ada radikalisme dalam konteks mau membuat gagasan yang berbeda dengan kesepakatan yang ada, maka kita harus ajak dialog, dan kalau tidak mau dan orientasinya memang mau melawan negara, ini bagian tanggung jawab negara untuk meluruskan. Oke, terima kasih Ibu, sukses selalu.